Hey, halo semua, barengan Clipper lagi di sini. Apa kabar para subrek and Clipper gak ada obat yang selalu menjadi penyemangat untuk terus berusaha memberikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial untuk kali ini, Ed Clipper akan mengabulkan requestan dari kakak Ras yang ingin membahas sebuah film yang lagi hot-hotnya berjudul Thanksgiving. Dan setelah dienyem-enyem, ternyata film bertemakan psikopat ini sangat seru dan sudah terbukti memiliki rating yang tinggi di IMDb. Film ini bercerita tentang sosok pembunuh berdarah dingin yang melakukan teror mengerikan pada perayaan Thanksgiving. Sekelompok remaja pun berusaha mengungkap sosok psikopat tersebut saat mereka dipaksa untuk menikmati makan malam yang mengerikan. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana perayaan Thanksgiving di sebuah kota bernama Plymouth yang biasa diperingati pada hari Kamis terakhir di bulan November. Di mana hari Thanksgiving itu sendiri dulunya adalah perayaan panen raya yang juga merupakan hari liburnya bagi warga Amrik. Pak Sheriff pun bela-belain mendatangi Amanda demi bisa berkumpul bersama satu-satunya teman akrab sejak mereka SMA. Tapi meskipun hari libur, suami Amanda akan tetap bekerja, mengingat di mall tempatnya bekerja akan diadakan diskon gede-gedean. Hey, Boncho, let me get the back of the... You hit the ground, kid! The store opens in 10 minutes. You'll get your... Diskon yang gede sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat keganasan para ibu-ibu yang merupakan predator diskon sejati. Apalagi pada perayaan Thanksgiving kali ini, mall terbesar di kota Plymouth mengadakan diskon besar-besaran, bahkan program beli 1 gratis 7. Kemudian kita beralih ke rumah si pemilik mall bernama Thomas yang juga sedang merayakan Thanksgiving sekalian melangsungkan acara tunangannya. Sang duda berkumis baplang ini pun terlihat bahagia, apalagi saat anaknya mulai terlihat akrab dengan calon istrinya. Selang beberapa saat, Jess dan pacarnya mulai bete karena coba berkumpul bersama para orang tua. Lalu ketika teman mereka datang, Jess pamit untuk pergi nonton daripada cuma nongkrongin ayahnya yang sedang berbunga-bunga. Keberadaan Jess si anak tajir tentu saja membuat teman-teman gembira. Apalagi Jess akan mentraktir mereka nonton bioskop plus dijajanin jagung beleduk. Namun ketika melewati mall milik ayahnya Jess, perjalanan mereka terhalang oleh kerumunan warga yang sedang menunggu mall dibuka. Dan hingga pada akhirnya, pesona diskon gede-gedean membuat teman-teman Jess tergoda, hingga mereka pun berniat untuk belanja terlebih dulu. Setibanya di kerumunan warga, pacar Jess langsung diserobot para fans karena pria ini adalah atlet baseball terbaik sekabupaten. Sementara Jess ditemui si tampan Ryan yang dari dulu naksir kepadanya. Ryan pun mengajak Jess untuk hunting color bersamanya. Ya siapa tahu aja dengan bantuan orang dalam, Ryan bisa langsung masuk. You should just swing by her. Ryan, come on. Let's go. Chill out, he's just... Golden arms around your toes. Scott. Can open that gate for us, gentlemen? Yeah, man. This isn't... Hey! Override punch. Where's your mom at? Melihat Jess dan teman-temannya bisa langsung masuk, warga Plymouth tentu saja tidak terima. Mereka pun marah karena masih harus menunggu sampai mall dibuka untuk umum. Di sisi lain, Pak Sheriff sudah berada di dalam mall setelah memberi akses spesial kepada Amanda. Meskipun niatnya cuma ngasih bekal, Amanda tidak akan melewatkan diskon ketika orang-orang belum bisa masuk. He's dating a cheerleader. What a fucking loser. Just These Evan. movies. We can take anything you want. Evan! Let's go, Oh Fletcher. my god, here we go. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabar ya, 10 menit lagi. Melihat Jess and the gang sedang berbelanja, warga Plymouth benar-benar marah karena merasa dianaktirikan. Apalagi saat melihat kelakuan teman Jess yang malah meledek orang-orang yang tidak punya backingan orang dalam. Lock it up now. You bitch. Hey, open everyone! Fuck, let's go. Oh my god! What are you doing? Wait, shit! Get the fuck Fine, David. Jess. Please help me.
1 tahun berlalu, kekacauan di mall milik Thomas yang menewaskan 3 orang itu sempat viral dan kini sedang ditonton lagi oleh seseorang yang misterius. Pria ini pun menyaksikan ketika mall tersebut akan kembali mengadakan diskon gede-gedean di perayaan Thanksgiving tahun ini. Namun tak sedikit warga Plymouth yang menolak karena takut insiden tahun kemarin kembali menelan korban. Begitupun dengan suami Amanda yang kini sudah menjadi duda akibat diskon kematian yang diselenggarakan oleh Thomas. Dan lebih kesalnya lagi, ia heran karena tidak menemukan rekaman CCTV pas kejadian. Hingga si tajir Thomas pun bisa terbebas dari jeratan hukum. Sementara Bobby, si atlet handal, kini sudah vakum akibat cedera tangan dan tidak terdengar lagi kabarnya sampai sekarang. Many lawsuits were filed and settled. Thanks, Mitch. Reporting live. And here you go. Lanjut kita beralih ke sebuah kafe ketika Pak Sheriff dan rekannya sedang jajan kopi cup. Dan untuk menyambut perayaan Thanksgiving tahun ini, si teteh gemoy membagi-bagikan topeng yang merupakan figur dari iklan mall milik Thomas. Di sisi lain, Jess dan teman-temannya sedang merasa heran karena ada yang menandai mereka di sebuah postingan IG. Tapi daripada ngebahas hal yang gak penting, Jess menemui calon ibunya dan Pak Sheriff yang sedang berada di lokasi syuting iklan. Kemudian mereka dikagetkan oleh lokasi syuting yang sepertinya sudah dirusak seseorang tadi malam. Gotta see this. This is a fucking disaster. Yeah, historical landmark. Melihat kabin yang sudah hancur, sahabat Thomas ini pun bergegas untuk melakukan penyelidikan. Mereka pun khawatir karena si perusak sepertinya sudah mengambil sebuah kapak besar dari tempat ini. Kemudian Jess curhat jika ia sebenarnya tidak setuju dengan acara diskon yang akan dilakukan oleh ayahnya. Terlebih ia khawatir jika sampai insiden tahun lalu kembali terulang. As usual, we can't have one moment alone. Di sore harinya, Jess yang sudah putus dengan Bobby kini sedang nongki bersama teman-temannya. Lalu tiba-tiba, mereka kembali ditandai oleh sebuah akun yang kemarin. Di sebuah postingan yang memperlihatkan nama-nama mereka pada sebuah meja kosong. Mereka heran dong, siapa orang itu sebenarnya? Lalu tak lama kemudian, Ryan yang kini sudah menjadi pacar Jess datang untuk mengajak mereka nobar pertandingan baseball bersamanya. For the Pat Steelers game, you could watch it with me on the 50. Yes, sir. Jess tentu saja heran melihat seseorang yang menggunakan topeng dan sedang memperhatikan suasana kafe. Dan ternyata orang ini adalah si pria misterius yang sedang mengintai si gemoy yang dulunya kelewat brutal saat war diskon di mall milik Thomas. Setelah sempat lolos dari sosok misterius, si gemoy kesulitan meminta bantuan akibat HP tidak bisa mendeteksi wajahnya yang terluka. Kemudian ia menyelinap untuk kabur menuju mobil, mumpung psikopat tadi sepertinya sudah pergi. Hantaman bemper mobil akhirnya membuat tubuh si gemoy yang lunak terpisah menjadi 2 bagian. Hingga di keesokan harinya, warga Plymouth dikagetkan oleh kelakuan psikopat yang telah menyimpan jasad setengah badan si gemoy di atas kafe. Lanjut kita menuju kampus ketika teman Jess yang bernama Evan melihat postingan kematian si gemoy. Dan untuk kesekian kalinya mereka kembali ditandai oleh si akun misterius. Terlihat mereka pun khawatir jika kejadian tersebut ada kaitannya dengan nama-nama mereka yang tertulis di meja makan. Di sisi lain, para polisi baru tahu jika pembunuh si gemoy memakai topeng dari iklan mall milik Thomas. Hingga mereka pun curiga jika pembunuhan ini ada kaitannya dengan kejadian tragis di dalam mall tahun kemarin. Could really use your help, Jessica. Singkat cerita, Jess dipanggil kepolisian untuk menanyakan orang-orang yang melakukan kebrutalan pada malam Thanksgiving di mall ayahnya. Karena para polisi khawatir jika orang-orang tersebut akan bernasib sama seperti si gemoy. Akan tetapi tentu saja Jess tidak tahu. Terlebih satu-satunya rekaman yang mereka miliki cuma dari HP milik Evan saja. Kemudian Pak Sheriff berharap Jess turut membantu kepolisian, terutama mencari tahu rekaman CCTV yang telah menghilang. That can help us with the information on that night. Setelah 1 tahun tak bertemu, Jess akhirnya berjumpa dengan si mantan.
Kemudian Bobby mengakui kesalahannya yang malah menghilang dan meninggalkan Jess begitu saja. Dimana semua itu tak lain karena Bobby merasa bersalah setelah nyerobot masuk ke dalam mall hingga mengakibatkan terjadinya kekacauan. Kemudian Jess menceritakan jika rekaman CCTV sewaktu kejadian sebenarnya telah dihapus oleh calon ibu tirinya karena tak mau ayah Jess masuk bui. Akan tetapi ia merasa yakin jika backupan rekaman itu masih ada di komputer bapaknya. Bobby, I feel horrible. It was my decision. He asked me not to say anything. Pembunuhan yang menimpa pelayan kafe memang belum terungkap, dan satu-satunya yang menjadi petunjuk kepolisian adalah postingan dari si akun misterius. Apakah korban akan kembali bertambah? Baiklah pemirsa, untuk laporan selanjutnya akan kita simak setelah pariwara berikut ini. Lanjut kita beralih ke rumah seorang satpam mall yang sampai saat ini masih merasa bersalah atas kejadian tahun kemarin. Dan karena sudah mendengar berita tadi, ia khawatir jika dirinya akan turut menjadi korban sang psikopat. Makanya, ia berniat keluar kota daripada merayakan Thanksgiving di kota ini. Namun tanpa ia sadari, psikopat bertopeng sudah berada di rumahnya untuk mengebor kegemuyan perutnya. Passport. Fuck. I'm a security guard. I kill people every... Let's go! Dengan gerakan yang sangat terlatih, psikopat pun berhasil memisahkan kepala Pak Satpam dari tubuhnya. Kemudian psikopat membawa kepala tersebut untuk ia sajikan pada meja yang sudah ia siapkan. Di keesokan harinya, psikopat kembali memposting kelakuannya hingga membuat Jess dan kepolisian bergerak untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi para polisi kesulitan karena sang psikopat bisa merekayasa lokasi tempat memposting hingga para polisi tak mampu menemukan keberadaannya. Searching every inch of it. Di waktu yang sama, Jess akhirnya menemukan rekaman CCTV yang ia cari dari laptop bapaknya. Lalu perhatiannya tertuju kepada Ryan yang sempat ngobrol dengan si satpam yang tewas tahun lalu. Singkat cerita, Jess menunjukkan screenan foto orang yang paling brutal di acara diskon dan si guru olahraga yang menjadi provokator. Bahkan ia menunjukkan foto Ryan yang membuatnya jadi curiga bahwa Ryan adalah psikopat yang telah membunuh Pak Satpam sewaktu insiden itu. Padahal seperti yang kita tahu, Pak Satpam tersebut tewas akibat keinjek para pengunjung mall. Tapi karena belum cukup bukti, Pak Sheriff tidak bisa berbuat apa-apa selain melanjutkan dulu penyelidikannya. Yeah. Be careful who you trust. If I see Ryan, I'll act like nothing's weird. But stay alert. Di hari berikutnya, Jess dan teman-temannya sedang menebak-nebak tentang siapa sosok psikopat itu. Kecurigaan mereka pun tertuju kepada Ryan dan Bobby, yang sama-sama berjiwa penyendiri dan kadang terlihat sok misterius. Lalu ketika Jess dihubungi Ryan, ia sudah tidak peduli kepada pacarnya, yang sedang melakukan persiapan untuk acara parade bersama karyawan mall. Kemudian kita beralih kepada si guru olahraga bernama Larry yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan pertandingan melawan sekolahan Jess. Di tengah kesibukannya melatih otot para siswanya, panggilan jadah dari skandal yang ia jalani membuat Larry auto ngiler. Lalu pasangan kontroversi ini mencari lapak untuk beradu songkol di sela kegiatan mereka. Tapi sebelum itu, si Kewes akan melakukan pemanasan yaitu jingkrak-jingkrak gemoy di depan sang pujaan hati. Namun tanpa mereka sadari, psikopat bertopeng sedang mengincar Larry sang provokator diskon berdarah. Kematian Larry akhirnya membuat pertandingan melawan sekolahan Jess batal dilakukan. Lalu ketika Evan dan yang lain kecewa berat, Pak Sheriff mengabarkan bahwa psikopat itu telah menculik pacar Larry. Dan karena pertandingan batal dilakukan, Evan dan pacarnya berniat untuk numpang ganti baju saja. Okay. That's weird. Rupanya psikopat masih berada di sekolah dan berhasil menyerang Evan dan pacarnya. Lalu dengan menggunakan HP pacarnya Evan, Jess disuruh untuk segera menuju ke belakang. Gabs!
Singkat cerita, Pak Sheriff menemukan Jess yang berhasil lolos dari serangan psikopat. Hingga ia pun akhirnya tahu jika pembunuh itu telah menculik Evan dan pacarnya. Tak lama kemudian, Bobby sang mantan datang ketika Ryan berusaha untuk menemui Jess. Baby yang semi cembokur pun langsung menanyakan nasib Pak Satpam yang sempat ditemui oleh Ryan. Pertanyaan tersebut tentunya membuat Ryan kesal, karena ia tahu bahkan melihat jika Satpam itu tewas keinjak-injak oleh pengunjung mall. Di tengah keributan mereka, ayah dari teman Jess yang bernama Julia datang untuk membawa pergi anaknya keluar kota. Karena Pak Polisi ini khawatir anaknya akan turut menjadi korban sang psikopat. Melihat anggota polisi yang malah kabur, Scuba kesal karena kepolisian sepertinya sudah kewalahan menghadapi psikopat. Ketika malam datang, Scuba mendatangi temannya yang selalu menjual berbagai macam senjata. Ia pun berniat meminjam sebuah pistol untuk menjaga diri dan teman-temannya. Meskipun cuma bermodalkan pertemanan, si Reman bersedia hitung-hitung balas budi kepada Scuba yang dulu selalu ia pinjami 100. Alright. Decent stopping power. Unless you want to blow your nuts off. Setelah senjata didapat, Scuba merasa senang meskipun sebenarnya ia belum pernah pegang senjata. Kemudian kita beralih kepada Julia yang senang video callan dengan Scuba. Julia pun sebenarnya bingung karena entah sampai kapan ia akan tinggal di Florida. Di waktu yang sama, ayah Julia menyuruh ajudannya pulang karena ia sudah mau berangkat. Namun tanpa ada yang tahu, psikopat sudah dari tadi mengincar keberadaan Julia. Dad? 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 What the hell? Julia! Jesus. My dad's like freaking out at me right now. Jess dan Scuba auto panik melihat psikopat sedang menghabisi Julia. Kemudian mereka lanjut menuju rumah Julia dengan membawa pistol yang masih dalam keadaan terkunci. Julia! Julia! Where the fuck you go? What do I do, Jess? Setelah psikopat berhasil kabur, Scuba dan Jess hanya mendapatkan jasad teman mereka yang sudah terunboxing gergaji mesin. Kejadian ini tentu saja membuat mereka syok parah, apalagi saat teringat akan nasib Evan dan pacarnya yang sudah disandra oleh psikopat. Kabar tersebut akhirnya membuat Thomas tidak mau mengikuti parade, karena ia khawatir keluarganya turut menjadi target penculikan juga. Akan tetapi Jess berharap mereka mengikuti parade dan menjadikan momen tersebut untuk menangkap si pembunuh itu. Mendengar rencana Jess tersebut, Pak Sheriff tentu saja tertarik, hingga ia pun akan mengerahkan pasukan untuk membacking rencana Jess dan teman-temannya. We'll be there no matter where we go. John Carver is gonna go down. Sampai tiba waktunya, parade Thanksgiving kota Plymouth pun digelar. Pak Sheriff pun menyusun strategi agar mereka bisa memancing psikopat ke lokasi gudang ini. Tak lupa juga si Reman memberikan sebuah cincin yang memiliki bagian tajam untuk Jess berjaga-jaga. If you want, wear it for good luck. Saat Jess dan yang lain sibuk mencari psikopat, datanglah sekelompok orang yang membenci iring-iringan keluarga Thomas. Mereka pun meminta agar mall milik Thomas ditutup untuk selamanya. Happy face! Come on! Go, go! Go, 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 go! Singkat cerita, psikopat berhasil menculik orang-orang yang selama ini ia incar. Dan karena psikopat ingin menggelar makan malam, ia akan menjadikan calon ibu tiri Jess sebagai hidangan utama. Wanita bernama Kathleen ini pun cuma bisa pura-pura pingsan saat ia sedang diberi bumbu oles. Sambil menunggu bumbu meresap, psikopat memberi garam tipu-tipu plus merica goel. Dan setelah semuanya siap, ia bergegas untuk menyalakan oven.
Melihat pacar Larry yang sedang sekarat, Kathleen menyuruhnya untuk menunggu, karena ia akan berusaha secepat mungkin untuk mencari bantuan. Setelah berhasil menangkap Kathleen, psikopat langsung menempatkan janda racing ini di dalam oven. Singkat cerita, psikopat menayangkan siaran langsung di lokasi pembuatan iklan Thomas. Lalu tanpa berlama-lama, Pak Polisi pun bergerak untuk segera melakukan penyergapan. Here, we're in a parking lot. Are there tunnels underneath us? We'll each take an exit. Got it? Okay, let's go. Go, go, go! Line to go! Copy. Closing in on the signal. Did you find them? Sungguh tak disangka ternyata para polisi sudah diprank oleh psikopat yang ternyata jago merekayasa internet. Para polisi pun kini kebingungan untuk menemukan lokasi di mana Jess dan yang lain sedang disekap. Dan karena semua target sudah berkumpul di meja makan, tiba saatnya sang psikopat memulai makan malam dengan hidangan hasil kreasinya sendiri. Round the table, everyone. Semua orang terlihat kaget saat melihat Kathleen panggang dengan bumbu suka-suka. Kumis baplang Thomas pun auto bergetar saat melihat belahan jiwanya sudah ngadengkak seperti bak kakak. Lalu psikopat mengungkapkan jika dirinya merasa senang karena sudah berhasil menangkap orang-orang yang telah menjadi biang masalah dari kejadian tragis di dalam mall tahun kemarin. Lalu ia akan menjadikan Evan sebagai orang pertama yang akan ia eksekusi secara live. Eddie Evan, you're about to subtlety anymore to go by. Look at all. Setelah digeprek seperti batang sereh, tengkorak Evan pun lumer dan gak berbentuk lagi. Psikopat pun berharap kelakuannya ini viral, melebihi viralnya video kekacauan mall yang dulu pernah diupload oleh Evan. Di tengah bacotan sang psikopat, Jess berusaha meloloskan diri menggunakan cincin dari sireman. Lalu tak lama kemudian, psikopat mengambil sedikit daging dari Kathleen panggang yang harus dihabiskan oleh Thomas. Love your consumers. Well, tonight's your night to be one. Karena Jess berhasil lolos, psikopat memikirkan cara lain untuk menangkapnya. Dan setelah 1 jam kekerosakan di dalam hutan, Jess yang baru tiba di gudang menemukan Pak Sheriff dalam keadaan pingsan. Lalu ketika melihat seseorang yang mencurigakan, Jess langsung menebak jika itu adalah sang psikopat. Jess benar-benar tak menyangka saat menganggap Bobby adalah sang psikopat. Lalu Pak Sheriff yang sudah sadar menyuruh Jess untuk pergi dan membiarkan dirinya untuk menyelesaikan pertarungannya tadi. Pak Sheriff menyebutkan jika dirinya telah menghabisi Bobby. Lalu selang beberapa saat, para polisi berdatangan setelah berhasil menyelamatkan Thomas dan teman-teman Jess. Kemudian seorang anggota menemukan HP yang masih login akun psikopat. Pak Sheriff pun merasa yakin jika HP ini pasti milik Bobby. Meskipun Jess merasa lega, ia masih tidak menyangka kekacauan yang terjadi telah merenggut orang-orang terdekatnya. See you there. Setelah para polisi pergi, Jess sebenarnya tidak yakin jika Bobby adalah seorang psikopat. Lalu ketika Pak Sheriff pergi ke WC, Jess hanya bisa menatap HP yang katanya milik Bobby. Selang beberapa saat, Jess kaget saat melihat sepatu Pak Sheriff yang dipenuhi rumput kering. Dan itu berarti si Sheriff adalah psikopat yang tadi mengejarnya di dalam hutan. Jess, you okay? I'm not feeling well. Come on. Sadar Jess sudah mengetahui semuanya, Pak Sheriff akhirnya mengaku jika dirinya adalah psikopat yang Jess cari. Ia pun berkata bahwa Bobby sebenarnya masih hidup, tapi sudah siap untuk ia habisi.
Terlihat Jess pun tidak menyangka jika selama ini ia telah dimanfaatkan oleh seorang pembunuh. Kemudian si Sheriff menyebutkan alasannya melakukan semua ini akibat nasib tragis yang menimpa Amanda. Karena sebenarnya ia cinta kepada Amanda. Bahkan dari dulu ia menunggu Amanda bercerai dengan suaminya. Lalu tanpa si Sheriff sadari, dari tadi Jess sedang melakukan siaran langsung menggunakan HP yang sebenarnya milik si Sheriff sang psikopat. Untung saja Bobby yang berhasil lolos bisa menyelamatkan Jess dari kebrutalan Pak Sheriff. Kemudian mereka lanjut kabur dan menghadang pengejaran si Sheriff menggunakan balon gas. Saat semuanya sudah berakhir, Jess merasa lega karena telah berhasil melewati kengerian ini. Meskipun ia merasa malu karena sudah salah sangka kepada pacarnya. Tapi tiba-tiba, Jess mendengar kabar bahwa para polisi tidak menemukan jasad Pak Sheriff. Semua kekacauan ini ternyata berawal dari sakit hati Pak Sheriff karena pujaan hatinya tewas oleh kekacauan di dalam mall. Pak Sheriff pun sebenarnya kesulitan untuk melakukan penyelidikan karena rekaman CCTV sudah dihapus oleh Kathleen. Namun karena video Evan yang malah semakin viral, Pak Sheriff akhirnya bertekad untuk melakukan pembalasan saja. Dan dengan memperalat Jess, ia bisa tahu siapa saja yang terlibat sebagai pelaku kerusuhan. Bahkan ia pun bertekad untuk membuat video sadis juga yang akan menggeser keviralan video Evan yang hanya membuatnya terluka. Namun di akhir cerita, kita tidak tahu nasib Sheriff seperti apa. Apakah masih hidup? Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.